Dahulu kala, seekor rubah yang licik dan narsistik hidup di hutan lebat. Dia menipu semua orang, jadi tidak ada hewan yang mempercayainya dan tidak ingin berteman dengannya. Segera rubah bosan sendirian, dan dia mengundang Bango tetangganya untuk makan malam. Thank you. Awalnya, Bango menolak, mengingat rubah tidak bisa dipercaya. Tetapi rubah meyakinkannya, mengatakan bahwa selain dia, tidak ada hewan yang ingin berteman dengannya. Dan yang terpenting, rubah mengundangnya untuk menjadi sahabat. Kren senang dengan undangan ini, dan setelah beberapa saat pergi berkunjung, sup yang dibuat rubah sangat harum. Setelah mengatur meja, dia menaburkan makanan ke piring besar. Rubah mengundang burung Bango ke meja, dan mulai memakan supnya dengan senang hati. Tapi Bango tidak bisa merasakannya dari piring datar seperti itu. Dia tidak berhasil membenturkan paruhnya ke piring, dan pada akhirnya tetap lapar. Burung Bango kesal, mengira rubah itu sangat lalai padanya. Tapi dia adalah tamu di rumahnya, jadi dia tidak mengatakan apapun tentang kebenciannya. Sementara itu, rubah menghabiskan sup sampai tetes terakhir. Melihat Bango itu akan pergi, dia bertanya dengan tidak percaya apakah dia menyukai makan malam. Burung Bango dengan sopan mengucapkan selamat tinggal, dan pulang dengan lapar dan kesal. Setelah beberapa saat, Bango memutuskan untuk mengajari rubah pelajaran yang baik. Dia pergi ke pacarnya, dan dengan sopan mengundangnya untuk makan malam. Lisa sangat senang dengan tawaran tersebut dan setuju. Setelah menyiapkan makan malam, burung Bango mengeluarkan 2 kendi yang tinggi dan sempit untuk dirinya dan rubah. Dia mengatur meja dan menaruh makanan di kendi. Saat ini rubah telah datang. Dia sangat lapar. Burung Bango mengundang tamu ke meja, dan teman-teman melanjutkan makan malam. Rubah mencoba makan dari kendi sempit, tetapi tidak ada hasil, karena bejana itu terlalu sempit. Sementara itu, Bango makan dengan santai dengan paruhnya yang panjang. Ketika dia selesai, dia melihat rubah mencoba makan namun tidak berhasil. Kren bertanya apakah dia menyukai makan malam itu. Tapi rubah menjawab bahwa dia tidak bisa makan apapun karena kendi itu terlalu sempit dan panjang. Derek mengharapkan jawaban serupa. Dia mengingatkan rubah bahwa dia telah meninggalkan rumahnya dengan lapar karena piringnya terlalu datar. Dan kemudian dia menyadari kesalahannya. Dia merasa malu karena tidak memperhatikan tetangganya. Lisa meminta maaf, dan berkata bahwa dia bahkan tidak dapat berpikir bahwa dia tidak akan bisa makan dari piring seperti itu. Kren memaafkannya dan mengatakan bahwa untuk selanjutnya mereka perlu mengingat perbedaan mereka. Karena itu, dia membawa piring besar yang dengannya tamu dapat dengan mudah memakan makan malamnya. Ketika tiba waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal, rubah mendapat ide. Dia meminta Bango untuk membawa salah satu kendinya ke rumahnya sehingga dia bisa dengan mudah makan bersama rubah. Tetangga menyukai ide ini. Dia memuji rubah, mengatakan bahwa jika dia menggunakan kelicikan dan kecerdikannya untuk perbuatan baik, dia akan memiliki banyak teman. Rubah dan Bango tertawa riang. Mereka menjadi sahabat sejak saat itu. Setelah beberapa waktu, Bango datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tetangganya sebelum menuju ke negeri yang lebih hangat. Ditinggal sendirian, rubah bosan. Tapi dia tidak pernah melupakan kata-kata burung Bango itu. Sejak itu, rubah berhenti hanya memikirkan dirinya sendiri, dan menemukan teman sejati di antara hewan lain di hutan. Dahulu kala, di kerajaan Gurun Agrabah, hiduplah seorang pria malang Aladin dengan monyetnya Abu. Untuk bertahan hidup, dia harus mencuri makanan dari pasar. Tetapi meskipun demikian, Aladin baik dan jujur, karena dia membagikan segala sesuatu yang dicuri kepada anak-anak yang kelaparan. Suatu hari, saat berjalan-jalan di kota, Aladin memperhatikan bagaimana seorang pedagang apel mengancam seorang gadis muda. Dia memberikan sebuah apel kepada anak itu tanpa meminta, dan sekarang dia harus membayar. Melihat penjual itu memanggil penjaga, Aladin memutuskan untuk menyelamatkan gadis itu. Dia meraih tangannya dan membantunya bersembunyi. Namun para pengawal masih berhasil menyusul para buronan. Dan ternyata gadis yang diselamatkan Aladin adalah Putri Jasmine. Para penjaga memenjarakan pria itu di penjara bawah tanah. Malam itu juga, penasihat jahat Sultan Jafar berjalan ke selnya. Dia menjanjikan kekayaan yang tak terhitung jika Aladin membantunya memberinya lampu ajaib dari gua keajaiban. Dan Aladin setuju.
Jafar membawa pria dengan monyet itu ke gua, tetapi di depan pintu masuk melarangnya untuk menyentuh apapun kecuali lampu. Di dalam gua, Aladin menemukan karpet ajaib dan lampu. Tapi Abu tidak tahan dengan larangan itu dan menyentuh salah satu batu rubi. Gua itu mulai runtuh. Kemudian karpet ajaib menangkap mereka dan terbang menuju reruntuhan kastil yang hancur. Lama sekali Aladin melihat lampu yang dibawanya dari gua keajaiban. Dia sangat berdebu. Ketika Aladin menyeka lampu dengan tangannya, geni meledak. Dia mengumumkan kepada Aladin bahwa dia telah berada di dalam pelita selama bertahun-tahun, dan untuk keselamatannya dia dapat memenuhi 3 permintaan apapun. Aladin berjanji hanya akan menggunakan 2 permintaan, dan yang ketiga akan membebaskan geni dari lampu selamanya. Melihat bintang-bintang, Aladin teringat pada sang putri. Dia jatuh cinta pada Jasmine, tetapi pencuri biasa tidak bisa membuat sang putri terkesan. Kemudian Aladin menghabiskan keinginan pertamanya untuk menjadi seorang pangeran. Sesampainya di istana Sultan, Aladin yang menyamar sebagai pangeran berusaha merebut hati Jasmine. Tetapi sang putri bersikeras, karena dia telah lama jatuh cinta dengan orang biasa yang menyelamatkannya di pasar. Sementara itu, Jafar memperhatikan pangeran palsu di istana. Penasihat jahat itu menipu orang itu ke dalam menara, dan dengan ancaman mulai muncul di mana lampu ajaib itu berada. Tidak mendapat jawaban, Jafar mendorongnya dari menara tinggi ke laut. Tiba-tiba Abu terbang dengan lampu dipermadani, dan Aladin berhasil menggosoknya. Kemudian jin muncul, dan menyelamatkan mereka, dengan demikian menggunakan permintaan kedua. Kembali ke istana, Aladin memberitahu Sultan bahwa Jafar adalah penyihir jahat yang akan mengkhianati kerajaan. Sultan menangkap penasihatnya, tetapi di malam hari sang dukun berhasil keluar dari penjara bawah tanah. Dia berjalan ke tempat tinggal Aladin dan mencuri lampu, menjadi pemilik baru geni. Jafar menghabiskan keinginan pertamanya untuk menjadi sultan. Dan dengan keinginan kedua, dia meminta kekuatan dari penyihir terkuat di dunia. Setelah menerima miliknya, Jafar secara ajaib memindahkan pria dengan monyet itu ke gurun es. Dan dia memutuskan untuk memaksa putri Jasmine menikahi dirinya sendiri. Saat upacara pernikahan sedang berlangsung, karpet ajaib menemukan di mana Aladin dan Abu berada, dan kemudian mengembalikan mereka ke kastil. Melihat Jafar, Aladin mulai menggodanya, menyebutnya sebagai orang kedua yang berkuasa setelah jin. Kemudian Jafar yang marah menghabiskan keinginan terakhirnya untuk menjadi jin yang maha kuasa. Setelah berubah menjadi jin, tiba-tiba Jafar menjadi budak pelita itu sendiri. Melemah, dia berjanji akan balas dendam pada Aladin. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kutukannya, lampu menariknya masuk. Jin membawa lampu Jafar ke gua keajaiban, dan kerajaan kembali tertib. Aladin memutuskan untuk menepati janjinya, jadi dia menghabiskan keinginan ketiganya untuk membebaskan geni dari lampu selamanya. Dan Sultan yang melihat bahwa Aladin dan Jasmine sedang jatuh cinta, mengizinkan mereka untuk menikah. Dan mereka hidup bahagia selamanya, dan kerajaan Agrabah hanya makmur selama bertahun-tahun.